Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Banyak dari kita sering mendengar tentang bank syariah. Sebenarnya apa sih bank syariah itu, dan bagaimana prinsip dan kegiatan bank syariah? Berikut penjabarannya. Pengertian bank syariah. Menurut bahasa, bank berasal dari bahasa Italia banca, yang berarti bangku. Bangku ini dimaksudkan sebagai meja operasional para banker zaman dahulu untuk melayani nasabahnya. Kemudian, bangku populer dengan nama bank, seperti yang kita panggil sekarang bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa MUI. Fatwa MUI itu adalah nasihat atau pendapat para ulama tentang hukum-hukum Islam. Salah satunya adalah hukum ekonomi yang dipakai pada perbankan syariah. Next, tadi kita berbicara tentang bank dan perbankan. Sebenarnya apa sih perbedaan dari bank atau perbankan? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan perbankan sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari kedua penjabaran tadi dapat disimpulkan bank adalah bentuk badan usahanya, sedangkan perbankan adalah segala aktivitasnya atau operasional bisnis yang dilakukan oleh bank. Next, kita belajar tentang prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Prinsip ini dibagi menjadi dua, ada prinsip yang harus dilakukan oleh perbankan syariah dan prinsip yang harus dijauhi oleh perbankan syariah. Pertama-tama kita membahas tentang prinsip yang harus dilakukan oleh perbankan syariah. Prinsip pertama, ta'awun atau prinsip kemitraan. Artinya, posisi nasabah, pengguna dana, lembaga keuangan itu sejajar sebagai mitra usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Prinsip kedua, kemaslahatan, prinsip kemanfaatan. Prinsip ketiga, saling ridho, prinsip keadilan. Yang keempat, tawazun, prinsip keseimbangan. Dan terakhir, rahmatan lil alamin, prinsip keuniversalan. Prinsip keuniversalan di bank syariah diartikan sebagai bank dalam melayani nasabah tidak memandang suku, budaya, ras, maupun agama. Walaupun dinamakan dengan bank syariah, bank tetap melayani nasabah muslim maupun non-muslim. Selanjutnya, prinsip yang harus dijauhi atau dilarang oleh perbankan syariah. Yang pertama itu adalah riba. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah. Dalam bank konvensional dikenal dengan bunga. Bunga itu berasal dari pendapatan pokok ditambahkan ke tabungan nasabah. Dan itu dalam prinsip syariah dilarang karena itu termasuk riba. Itu bukan hak kita. Oke, prinsip kedua itu ada maisir, transaksi yang tidak pasti bersifat untung-untungan. Bank syariah tidak boleh mengadakan undian karena hasil yang diperoleh tidak pasti dan dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip ketiga ada gharar, yang artinya transaksi yang objeknya tidak jelas. Kedua pihak harus mengetahui secara jelas hasil yang diperoleh dari suatu transaksi. Yang keempat ada zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan. Dan terakhir ada haram, transaksi yang objeknya dilarang oleh syariah. Dalam perbankan syariah, tidak boleh memberikan pembiayaan terhadap usaha yang objeknya haram
Contohnya bank syariah masa memberikan pembiayaan terhadap usaha minuman keras. Minuman keras itu objeknya haram dan dilarang oleh Islam atau syariah. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir tentang kegiatan bank syariah. Seperti pada umumnya, bank syariah juga melakukan penghimpunan, penyaluran, dan jasa keuangan lainnya. Tetapi pada bank syariah memiliki akad-akad sebagai ciri khasnya sendiri. Misalnya, dalam kegiatan penghimpunan, ada dua prinsip. Yang pertama prinsip wadiah atau titipan, dan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Ketika kita membuka tabungan pada bank syariah, ada pilihan menggunakan wadiah atau mudharabah. Jika kita memilih wadiah, berarti kita hanya menitipkan uang kita kepada bank dan bank tidak berhak untuk menggunakan uang kita. Jika kita memilih mudharabah, kita menitipkan uang kita kepada bank dan bank berhak menggunakan uang kita sebagai operasional atau untuk hal-hal lainnya. Kemudian, bank membagi hasil dari kegiatan usahanya. Dalam bahasa sehari-hari kita seperti berinvestasi. Oke, kegiatan bank syariah selanjutnya itu ada penyaluran. Dalam prinsip jual beli ada 3 akad. Akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menetapkan harga suatu barang di atas harga belinya ditambah keuntungan. Contohnya, kita membeli jilbab Bella Square dengan harga 10.000. Dan lalu kita menjualnya kembali dengan harga 15.000, 5.000 sebagai keuntungan. Dalam Islam itu diperbolehkan dan itu termasuk akad murabahah. Akad kedua ada istisna. Istisna adalah akad jual beli di mana barang sebagai objek tersebut belum ada dan dalam bentuk pemesanan. Contohnya kita memesan meja kepada mebel. Kita sudah menjelaskan ciri-ciri dan bentuk dari benda tersebut dan kita melakukan akad di depan tetapi objeknya itu belum ada dan itu termasuk akad istisna dan diperbolehkan dalam Islam. Akad ketiga ada salam. Hampir serupa dengan istisna, salam adalah akad jual beli di mana objek atau barang belum ada tetapi kita sudah mengetahui bentuk fisik dari barang tersebut. Contohnya kita membeli online, kita tahu dong fotonya, bentuknya, ciri-cirinya, ukurannya. Dan kita melakukan akad setelah itu. Dan itu termasuk akad salam dan itu juga diperbolehkan dalam Islam. Kemudian dalam prinsip sewa, bank syariah ada 2 akad. Yang pertama ijarah. Ijarah adalah akad sewa penyewa tanpa disertai dengan kepindahan kepemilikan. Contohnya kita menyewa sebuah rumah, kita hanya memanfaatkan rumah tersebut tanpa ada kepindahan kepemilikan rumah itu menjadi milik kita. Itu termasuk akad ijarah. Lalu, akad kedua ada IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamalik. IMBT adalah gabungan 2 akad sewa dan akad jual beli. IMBT adalah akad sewa menyewa dengan disertai kepindahan kepemilikan. Dalam bank syariah ini diterapkan dalam KPR atau kredit kepemilikan rumah. Pada mulanya, bank hanya menyewakan rumah atau hanya terjadi pemanfaatan objek. Lalu pada akhir masa sewa, bank dapat menawarkan atau menjual kepada nasabah objek tersebut. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah itu ada 2. Yang pertama ada akad mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama 2 orang atau lebih di mana pemilik modal sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dana mudharib dengan perjanjian pembagian keuntungan. Selanjutnya akad kedua ada musyarakah. Musyarakah itu bentuk kerjasama 2 orang atau lebih yang menyatukan modalnya dan mengelola bersama usahanya, kemudian ada pembagian keuntungan. Kegiatan bank syariah dalam jasa keuangan lainnya
Yang pertama ada akad wakalah. Wakalah adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan syarat pemberi kuasa itu masih hidup. Apabila pemberi kuasa itu telah mati, disebut dengan wasiat. Akad kedua ada hiwalah atau peralihan. Hiwalah adalah memindahkan tanggungan pihak berhutang, pihak pertama, kepada pihak yang membayar hutang pada pihak pertama untuk membayarkan hutangnya pada pihak ketiga. Sebagai contoh, A berhutang kepada bank, kemudian A memiliki piutang kepada B, berarti B memiliki hutang ke A. Dengan jumlah yang sama, B dapat membayarkan hutang A kepada bank tanpa melalui A. Selanjutnya, akad kafalah. Kafalah adalah kewajiban atau beban diberikan kepada orang lain, di sini orang ketiga, untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Contohnya, ada nasabah ingin dibuatkan sebuah rumah. Nasabah meminta bantuan kepada bank. Bank sebagai perantara, pihak kedua memberikan tanggung jawab kepada pihak ketiga, di situ adalah kontraktor. Selanjutnya, akad ran. Ran itu adalah gadai. Gadai adalah menahan salah satu barang milik nasabah sebagai barang jaminan atas uang pinjaman yang diterimanya. Kemudian ada akad kart. Kart adalah akad perjanjian meminjam dana, di mana pihak peminjam wajib mengembalikan dana sesuai jumlah yang diterimanya dalam jangka waktu tertentu. Dan akad terakhir ada SARF. SARF adalah jual beli mata uang asing atau kita sering sebut valuta asing. Baik teman-teman, kita telah menyelesaikan materi kita hari ini. Kita tadi telah belajar tentang pengertian bank dan bank syariah, lalu perbedaan bank dan perbankan, prinsip operasional perbankan syariah, dan kegiatan bank syariah. Semoga materi kita hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, saya memohon maaf. Hari Senin makan buah. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.